Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 program studi Teknik Sipil 1 semester 5 akan menjelaskan materi yang berjudul kuat tarik interfase antara beton lama dan beton baru dengan variabel beton geopolimer dan beton konvensional oleh Purwanto Rudi Yuniarto Adi, Arum Yumastuti, dan Farah Diena Amelia dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Oke, di sini saya Ruhan Fawaid sebagai moderator. Saya Anwar Sadat sebagai pemateri. Saya Fatul Faizin sebagai notulen. Saya Rio Gladi Utomo sebagai pemateri. Baik, di sini dilangsungkan kepada pemateri. Pertama, yang akan dijelaskan oleh Saudara Anwar Sadat. Kepadanya dipersilahkan. Untuk materi yang pertama itu abstrak. Beton SCGC memiliki keunggulan lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaan pengecoran, sehingga diharapkan dapat diterapkan pada perkuatan struktur bangunan, antara lain pada metode beton jacking dan balok vault atau balok hounds. Metode perkuatan tersebut merupakan bentuk aplikasi beton komposit dengan umur beton yang berbeda, di mana terdiri dari struktur existing dengan bahan beton konvensional dan bagian jaket atau hounds dengan bahan beton SCGC. Pendahuluan. Beton geopolimer SCGC adalah beton berbahan dasar fly ash tipe F, di mana harus memenuhi kriteria kelecekan beton memadat sendiri. Kriteria workability dari self-compacting concert adalah kemampuan campuran beton untuk mengisi ruangan melewati struktur ruang yang rapat, dan ketahanan campuran beton segar terhadap efek segregasi. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Mas Rio Gladi Utomo. Saya akan melanjutkan pemateri Anwar Sadat. Bahan. Pada penelitian kami digunakan larutan alkali aktivator dari campuran larutan NaOH 12M dan natrium silikat Na2SiO3 tipe Bi Be52. Na2SiO3 Be52 mengandung Na20 14,55%, SiO2 33,76%, di mana dalam proses pembentukan garamnya kristalisasi menggunakan konsentrasi sebesar 52 Be. Notasi Be merupakan derajat pada skala pengukuran dengan menggunakan baumeter. Na2SiO3 Be52 mempunyai sifat fisik lebih cair dibandingkan Na2SiO3 Be58. Karena dalam pembuatan Na2SiO3 Be52 menggunakan larutan NaOH lebih banyak, dengan sifat fisik yang lebih cair diharapkan menghasilkan campuran beton geopolimer SCGC. Pada penelitian ini nilai rasio perbandingan NaOH 12M dan Na2SiO3 Be52 yang digunakan adalah 1:2,5. Metode penelitian. Metode curing yang digunakan pada benda uji tarik langsung, tarik lentur, pull off pada setengah bagian dengan bahan beton konvensional serta
sampel silinder yaitu dengan cara direndam dalam air pada gambar 4. Pada benda uji dengan bahan beton geopolimer, curing dilakukan dengan menggunakan karung goni yang pada gambar 5. Gambar 4, curing direndam dalam air direndam dalam air di gambar 5. Curing dengan karung goni benda uji yang sudah dicuring dengan umur beton 56 hari. Dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Metode pengujian setiap benda uji berdasarkan kode 1. Metode uji tarik langsung ASTM C307 2003. 2. Metode uji kuat tarik lentur SNI 034154 2014. 3. Metode uji pull off ASTM C1583 2013. Hasil dan pembahasan. Pengujian bahan material bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik material sesuai dengan standar yang berlaku yang selanjutnya akan digunakan dalam campuran beton SCGC. Pengujian kuat tekan beton dilakukan setelah perawatan dengan waktu 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan beton silinder dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Kuat tekan rata-rata beton yang dihasilkan dari pengujian di laboratorium bahan dan konstruksi Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Undip sudah memenuhi rencana beton mutu sedang berdasarkan PD T07 2005 B sependapat dengan riset Komarudin dan Sudarno 2019 yang melaminasi beton geopolimer dan konvensional terhadap kuat tekannya pada kubus. Syarat nilai slump untuk beton SCC menurut IFNARC 2005 yaitu antara 550 sampai 850 mm. Nilai slump yang didapat pada penelitian ini yaitu 600 sampai 650 mm. Selanjutnya, hubungan kuat tekan dan kuat tarik beton. Pada pengujian kuat tarik langsung dan kuat tarik tidak langsung atau lentur, semua sampel mengalami keruntuhan pada sambungan antara beton. Sedangkan pada uji cabut, sebagian benda uji mengalami keruntuhan di sambungan beton dan sebagian mengalami keruntuhan di beton SCGC. Semua persamaan hubungan kuat tekan dan kuat tarik berada di dalam batas standar yang ada, kecuali untuk kuat tarik cabut sambungan BK sampai BK yang memiliki nilai lebih kecil dari standar dan kuat tarik lentur sambungan BG sampai BG yang memiliki nilai lebih besar dari standar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatkul Faizin. Saya Fatul Faizin akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa terhadap beban maksimum yang mampu diterima benda uji pada tiap variasi sambungan dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai kuat tarik terbesar pada ketiga metode pengujian terjadi pada sambungan BG sampai BG, disusul sambungan BK sampai BG,
dan sambungan BK sampai BK, perbandingan kekuatan sambungan pada BG sampai BG, BK sampai BG, sampai BK sampai BK yaitu 1:0,84 banding 0,67. Untuk kuat tarik langsung 1:0,76 banding 0,6. Untuk kuat tarik lentur dan 1:0,86 banding 0,57. Untuk kuat tarik cabut secara umum sampel pada ketiga pengujian tarik mengalami keruntuhan pada sambungan antara beton lama dan beton baru. Dilihat dari hasil pengujian kuat lekat dengan ketiga metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa sambungan BG sampai BG dan BK sampai BG mempunyai nilai yang lebih besar daripada sambungan BK sampai BK. Mungkin kesimpulan dari kelompok kami seperti itu, dan saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan, ini ada pertanyaan dari kelompok lain ingin bertanya, mungkin dari ahlinya ahli. Teman-teman di sini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa sih perbandingan praktikum beton kemarin dengan materi yang disampaikan saat ini? Mungkin dari teman-teman yang ahlinya ahli dari bidang menjawab, mungkin Mas Ruhan, Mas Sadat, dan Mas Rio mungkin bisa menjawab apa sih perbedaan praktikum beton kemarin dengan materi yang disampaikan saat ini. Oke, gini ya, untuk perbedaan praktikum beton itu kita jelas bedanya. Kemarin itu pakainya kuat tekan beton, yang saat ini dijelaskan materinya itu kuat tarik. Jadi jelas bedanya. Dari pengujiannya pun beda, alat ujinya kemarin itu kita menggunakan metode ditekan, ini metodenya ditarik. Nah, ini contoh sampel alat yang dipakai itu untuk ASTM C307 2003 itu metode 2008. Terus untuk yang kedua itu ada kuat tarik lentur. Yang pertama itu kan uji tarik langsung, yang kedua kuat tarik lentur, yang ketiga itu ada uji pull off. Uji pull off itu begini Mas, mohon maaf. Uji pull off itu peralatan kuring bor, sebuah potongan melingkar tegak lurus permukaan untuk tes bahan overlay-nya. Bor setidaknya itu 0,5 mm di bawah antarmuka beton sampai ke overlay. Spesimen uji dibiarkan untuk melekat pada substratnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin alatnya beda ya Mas? Beda antara kuat tekan sama kuat tarik. Kuat tekan untuk menguji Tekanannya berat, sedangkan kuat tarik untuk kuat tarik itu kita di sini ada kuat tarik normal sama pengujian tarik lentur sama ya. Ini tadi pull off. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Saya sebagai moderator, Saya sebagai materi, Saya sebagai notulen, Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.